yang kami muliakan Bapak Imam Khatib Bilal Gharib dan seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Pelindo, dan juga kepada seluruh jamaah Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tidak pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat kepada kita semua, ialah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita patut bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat bermutiara salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaatnya tentu besok di hari yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini betul-betul menjadi manusia yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan di penghujung akhir Ramadan. Pertama, bulan Ramadan sudah di akhir, maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu salah satu pengunci atau penyempurna sekaligus pamungkas ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Terkhusus adalah ibadah puasa Ramadan. Maka yang perlu saya sampaikan dan perlu Bapak Ibu ketahui mengenai zakat fitrah ini, semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan itu pahalanya belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard wa la yarfa' illa bi zakatil fitri." Kata Nabi, pahalanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu mu'allakun, akan tergantung di mana? Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Wala yarfa, dan tidak diangkat oleh para malaikat. Kenapa? Illa bi zakatil fitri, kecuali kita sudah mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Penjelasan hadis ini jelas bahwasannya semua amal-amal ibadah kita, wabil khusus adalah puasa Ramadan, selama ini belum diangkat oleh Allah pahalanya sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Apa saja? Pertama, tentu orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa, tua, remaja, bahkan bayi sekalipun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, orang yang memiliki kelebihan harta pada malam Idul Fitri. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, siapa mereka? Orang ini harus hidup di 2 waktu. Pertama, orang ini harus hidup di bulan suci Ramadan, maupun waktu yang kedua sekejap di bulan Syawal. Harus melewati 2 waktu itu. Tidak boleh tidak. Artinya begini Bapak Ibu, saya contohkan. Ketika ada bayi yang lahir, nih, ada bayi yang lahir
di akhir bulan suci Ramadan, setelah dikumandangkan azan maghrib, misal nih hari terakhir nih, misalnya hari terakhir bulan suci Ramadan, kemudian tadi maghrib itu di hari ke-30 bulan suci Ramadan, setelah dikumandangkan Allahu Akbar, habis itu takbiran, maka ketika selesai azan maghrib dikumandangkan, ada bayi yang lahir, maka bayi ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena mereka atau bayi ini tidak hidup di bulan suci Ramadan, hanya ketemu di bulan Syawal. Lalu yang kedua, atau sebaliknya, misalnya ada orang yang meninggal dunia di akhir bulan suci Ramadan sebelum dikumandangkan azan maghrib. Misal ini hari terakhir bulan suci Ramadan nih, sebelum azan maghrib, misalnya sore tadi ada orang yang meninggal, belum masuk bulan Syawal, maka orang ini yang meninggal tadi itu juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak ketemu atau tidak menemui bulan Syawal. Maka ini yang paling penting, mereka harus hidup di dua waktu. Pertama, hidup di bulan suci Ramadan, atau sekejap bertemu dengan bulan Syawal. Jelas Bapak Ibu? Lalu kita sebagian umat Islam ini saking pentingnya mengeluarkan zakat fitrah, yuk, ini sudah masuk ke 27 Ramadan, malam 27 Ramadan, yuk kita segera mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang memang betul-betul berhak menerima zakat fitrah. Pertanyaannya, siapakah orang yang berhak menerima zakat fitrah itu? Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf yang berhak menerima harta zakat fitrah. Siapa mereka? Pertama, orang fakir. Kedua, orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, orang yang dalam perbudakan. Lalu yang keenam, gharim, orang yang berhutang, tapi hutangnya ini untuk makan, hutangnya ini karena kebaikan, atau hutangnya untuk pendidikan anak-anak kita. Kalau hutangnya untuk nyicil mobil, kreditan motor, tidak masuk itu ya. Jadi nanti jangan protes, gimana Pak Imam, saya ini gharim, orang yang berhutang, katanya orang yang berhutang itu dapat jatah zakat fitrah. Lah Bapak Ibu, utangnya untuk apa? Kredit mobil. Wah, nggak masuk ini. Masya Allah. Jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketujuh, siapa? Fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Lalu yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir. 8 asnaf, 8 golongan inilah yang berhak menerima harta zakat fitrah. Terus kemudian apa sih fungsi utama daripada zakat fitrah itu? Nih, zakat fitrah merupakan pembersihan jiwa kita. Makanya zakat dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Pertama ada zakat mal, kemudian ada zakat fitrah. Zakat mal untuk membersihkan harta kita, kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita. Bapak Ibu, kemudian yang kedua, alhamdulillah malam hari ini sekaligus di malam 27 Ramadan kita mengadakan khatmil Quran. Sekilas saja saya sampaikan tentang perjalanan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat proses turunnya Al-Quran itu sangat luar biasa. Al-Quran itu turun dari tingkatan pertama di Lauhil Mahfudz ke langit dunia. Al-Quran turun secara keseluruhan. Ini yang disebut dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Namun perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran ketika turun kepada Nabi kita Muhammad itu ternyata tidak